fisika, kimia itu disebut pure science. Sehingga kalau ada ayat berbicara tentang itu, maka itu pada umumnya dia akan klop begitu itu. Karena tidak ada campur tangan manusia atau campur tangan manusia sangat minim. Tapi ketika masuk pada applied sciences, itu ada campur tangan manusia, teknologi, misalnya pertanian. Untuk apa teknik terapan itu adalah penggunaan ilmu pengetahuan dalam kegiatan pragmatis untuk manusia. Jadi bagaimana ilmu itu diaplikasikan dalam kehidupan praktis. Itu applied sciences. Maka kalau uranium itu ciptaan Allah itu. Tapi ketika diurai, ketika difusi dan sebagainya menjadi bom atom, menjadi pembunuh massal manusia, itu menjadi tidak sesuai dengan hidayah Al-Quran. Tidak sesuai dengan hidayah Al-Quran yang harus memelihara kehidupan. Tapi manusia melakukan applied sciences dengan membuat bom atom untuk membunuh manusia. Tapi kalau tujuannya praktis yang bisa memberikan manfaat kepada manusia, itu tidak ada masalah. Ya. Jadi saya secara singkat juga karena tidak enak juga, tidak elok juga kalau pemakaman diburu-buru, kemudian dosennya diberi kesempatan banyak ya, jadi singkat-singkat saja. Nah sekarang saya beri contoh misalnya, eh, bagaimana sains digunakan untuk membedah ayat-ayat Al-Quran sehingga mudah dipahami oleh manusia. Nah, misalnya, saya contoh sederhana saja. Di dalam Al-Quran itu ada, misalnya saya beri contoh, wa minkum may yuraddu ila arzalil umur likai la ya'lama min ba'dil min sya'a. Nanti kalau tidak salah di An-Nahl ya. An-Nahl 70, Al-Hajj Al-5 itu menyebutkan begitu bahwa dalam proses kehidupan manusia, ini bicara soal biologi ya, biologi dan psikologi. Dalam kehidupan manusia ada di antara kalian yang dipanjangkan umurnya sehingga dengan demikian dia melupakan banyak informasi yang pernah tersimpan di dalam memorinya. Nah, itu likaila ya'lama min ba'di ilmin syaa. Kalau cuma menjelaskan begitu saja, itu kan seperti hambar. Tapi kalau masuk pada ilmu pengetahuan biologi, bahwa ada pergantian sel, ada yang namanya amnesia. Amnesia itu adalah ketika manusia bertambah umurnya, maka dia akan melupakan banyak hal. Itu masuk tuh teori-teori psikologi, teori biologi. Jadi, sains digunakan sebagai alat, ya, sebagai alat untuk menerjemahkan, untuk menafsirkan kandungan isi Al-Quran supaya manusia mendapatkan petunjuk. Itu semangatnya itu. Akan tetapi, ketika Al-Quran itu dicocok-cocokkan saja, ini ada ini, itulah yang ditolak oleh banyak ulama itu. Jadi bagi yang menolaknya menganggap bahwa teori ilmu pengetahuan itu bersifat relatif, sementara Al-Quran itu absolut. Maka nanti kita akan lihat bagaimana cara menafsirkan Al-Quran itu ketika menggunakan pisau bedah sains. Karena betul perubahan ilmu itu ada yang namanya falsifikasi, jadi ada verifikasi, ada falsifikasi. Ya, nanti kalau Anda lihat teori Thomas Kuhn itu, atau dari mbahnya itu Karl Popper, yang menyatakan bahwa dalam ilmu pengetahuan itu berlaku yang namanya falsifikasi. Apa falsifikasi itu? Jadi kalau suatu teori, ya, suatu teori meskipun sudah dibangun sedemikian rupa sejak dahulu, diterima orang banyak kebenarannya, tapi kemudian menjumpai hari ini hanya satu saja kasus yang tidak sesuai dengan teori itu, maka runtuh semua teori yang kemarin itu. Itu sifat ilmu pengetahuan begitu. Saya contoh gini. Tentu saudara tahu burung gagak itu warnanya hitam, ya. Burung gagak warnanya hitam. Itu semua di mana-mana di seluruh dunia orang burung gagak itu warna hitam. Tapi jika teman-teman suatu saat menemukan ada burung gagak satu saja yang warnanya tidak hitam, maka teori yang dibangun sekian berabad-abad itu yang mengatakan bahwa burung gagak warnanya hitam, itu namanya runtuh seketika. Tidak berlaku. Walaupun cuma satu.
Nah, itu namanya falsifikasi. Dalam teori ilmu, Thomas Kuhn itu, begitu berlaku falsifikasi. Nah, itu sebabnya tidak bisa disejajarkan antara Al-Quran dan ilmu. Jadi ilmu itu tadi hanya dipakai sebagai alat untuk membedah makna dari ayat-ayat Al-Quran. Oke, jadi sebetulnya sejak zaman Nabi, para sahabat itu sudah ada itu penafsiran keilmuan itu, sudah ada. Itu memahami sahabat-sahabat tadi ikhtilaf wa ikhtilafil laili wan nahar. Itu kan melihat fenomena alam itu. Teorinya berganti. Terus misalnya di dalam Al-Quran penggambaran khaytul abyad dan khaytul aswad dengan diasihkan sebagai fajar. Ketika orang bisa membedakan benang apa, hitam Dengan dengan putih. benang putih. Ya, itu kan tidak diartikan benang. Apa Anda mau membedakan bahwa untuk mengetahui fajar itu ambil benang hitam, benang putih, lalu dilihat perbedaannya. Nah, tapi itu sudah dilihat gejala alam dan itu. Tetapi marak apa namanya pro kontra itu marak itu ketika Tontowi Jauhari membuat satu tafsir, namanya tafsir Al-Jawahir. Itu satu tafsir. Nah, Tontowi ini banyak sekali mengutip ketika misalnya Quran berbicara tentang apa, dia ngambil memasukkan gambar-gambar mesin. Maka Anda kalau lihat tafsir itu banyak sekali teori-teori ilmu pengetahuan yang masuk. Yang kalau dibaca hari ini itu teori-teori usang semua jadinya. Nah, maka itu orang yang menolak kalau dipakai sebagai perbandingan tadi itu, tafsir ilmi bisa menjadi satu masalah terutama yang applied. Kalau yang pure sainsis itu hampir dapat dikatakan tidak ada perubahan ya. Perubahan-perubahan itu kecil. Nah, sekarang kalau tadi teori terapan ya, murni. Kalau ilmu terapan, misalnya apa? Dalam Al-Quran ada, ambil yang sederhana saja. Wa alanna lahul hadid. Ya. Surat apa itu? Wa alanna lahul hadid itu di surat Saba ayat 10. Ada lagi tentang besi itu wa manafi'ul linnas. Besi itu punya manfaat itu di surah Al-Hadid 25. Nah, di situ disebutkan wa manafi'ul linnas, besi itu punya manfaat banyak. Kalau Anda teori sejarah itu ketika manusia menemukan besi itu luar biasa, teknologi itu apa namanya berubah ketika sama dengan sekarang ketika orang mengetahui ada chip tentang komputer itu berubah semua ya, kondisi kondisi kehidupan itu bisa berubah dengan ditemukannya. Sebelumnya zaman batu, lalu ada zaman besi ya. Kemudian semua itu peralatan menggunakan dengan logam. Luar biasa. Nah, itu kalau diterapkan bagaimana sifat-sifat karakter besi dan seterusnya, itu menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk manusia. Nah, jadi apa? Itu kira-kira prinsip dasarnya seperti itu. Bahwa ada orang yang tetap menolak, ya ulama tetap ada yang menolak. Nah, itu Tontowi Jahir itu abad ke-19 ya, 1870 itu. Lahirnya 1870 kalau tidak salah ya, itu yang berbentuk dalam tafsir. Nah, belakangan banyak Salman tadi, Salman yang dimaksud Salman Harun ya. Ada lagi Harun Yahya misalnya gitu ya, dalam bentuk buku-buku apa, kemudian Kementerian Agama juga mengeluarkan. Jadi sebetulnya sejak dahulu sudah ada di masa Abbasiyah, betul kata Anda. Betul tadi Baitul Hikmah itu luar biasa penerjemahan naskah-naskah itu ke dalam interaksi terhadap ilmu pengetahuan tersebut. Tapi Barat waktu Harun Rashid itu belum ada apa-apanya, masih gelap itu. Ya, hanya saja saudara belakangan kemudian Barat mengembangkan ilmu pengetahuan itu dan membuat yang namanya copyright. Nah, copyright ini yang merusak karena dalam ilmu pengetahuan dan pandangan Islam, ilmu itu tidak boleh dirahasiakan. Siapa yang menyembunyikan ilmu yang ini nanti dikekang di yaumil kiamah dengan kekang api neraka tuh. Nah, di Barat itu kan menggunakan copyright.
Anda kalau buka buku itu selalu ada copyrightnya itu. Dilarang mengutip sebagian atau sebenarnya stampak nanti ada dendanya sekian miliar misalnya itu. Bertentangan semangat ilmu pengetahuan. Oke, baik. Saya sebentar ya, karena kalau ilmu murni itu sederhana ya. Nah, sekarang saya mau tunjukkan di layar dulu ilmu terapan, karena ini yang persoalan yang sering muncul. Nanti bagaimana cara kita menafsirkan Al-Quran jika menggunakan ilmu terapan. Sebentar ya. Ya, eh, ini juga, ini saudara ya, artificial intelligence itu untuk menelusuri. Tapi jadi ini definisinya ya ilmu terapan itu. Jadi ilmu terapan adalah cabang ilmu yang mengaplikasikan teori untuk memecah sehingga inovasinya itu, dinamikanya itu sangat-sangat sehingga boleh jadi hari ini kelihatannya sesuai, tapi besok dalam rangka eh, yang diperlukan oleh masyarakat secara praktis. Apa perbedaan ilmu terapan dan ilmu dasar tentang fenomena alam? Jadi